Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardati Latusadiah dengan NIM 2418044 kelas PMTK 6B. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali hasil jawaban UTS analisa vektor saya yang telah saya kerjakan tadi. Berikut penjelasannya. Baiklah, di soal nomor 1, buatlah gambar dari 3 buah vektor sebarang dan gambar juga hasil penjumlahan dari ketiga vektor tersebut dengan menggunakan metode jejar genjang dan metode poligon. Di sini saya sudah ada 3 buah vektor, yaitu vektor A, B, dan C. Yang pertama, metode jejar genjang. Pertama, kita buat dulu vektor A-nya. Ini vektor A. Jika kalau metode jejar genjang itu dia vektornya itu pangkal ketemu dengan pangkal, jadi B-nya kita di sini arahnya ke atas. Vektor B. Nah, untuk melihat dia jejar genjangnya, kita tarik garis putus-putus dari sini, dari ujung vektor B, seukuran dengan panjang B. Lalu dari ujung A kita buat garis putus-putus juga. Nah, jadi dia jejar genjang. Untuk di sini kita menemukan resultan dari vektor A ditambah vektor B. Biar lebih jelas, saya menggunakan pena warna merah. Nah, ini vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk vektor C bisa kita gunakan juga untuk membuat metode jejar genjang dengan menambahkan vektor C-nya di sini. Searah dengan yang vektor yang telah kita buat tadi. Vektor C. Lalu untuk membuat jejar genjangnya, dari ujung resultan A ditambah B tadi kita sambung garis putus-putusnya sepanjang B, sepanjang vektor B. Nah, lalu dari sini kita buat juga searah ini miringnya dari resultan A tambah resultan dari vektor A ditambah vektor B dan vektor C. Nah, lalu di sini kita sambungkan, jadi dapat dia vektor jejar genjang dari A tambah B tambah C. Ini untuk resultannya dari titik pangkal ke ujung sini. Saya menggunakan pena warna biru.
Ini vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ini untuk metode yang jajar genjang. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah penjumlahan 3 vektor yang telah saya buat dengan metode jajar genjang. Selanjutnya metode poligon. Selanjutnya yaitu metode poligon. Pertama, sama seperti tadi, kita buat dulu vektor A. Ini vektor A. Nah, untuk poligon ini dia titik ujung bertemu dengan titik pangkal. Jadi titik pangkal vektor yang kedua kita masukkan vektor B. Jadi titik pangkal vektor B ini berhimpitan dengan titik ujung dari vektor A. Ini vektor B. Nah, untuk vektor C kita sambung lagi dari titik ujung vektor B. Arahnya tetap ke bawah. Ini vektor C. Nah, jadi ini resultan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dengan metode poligon. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Selanjutnya di nomor 2 dengan soal misal vektor A sama dengan negatif min 2i ditambah 3j, vektor B min 2i dikurang 3j ditambah 2k, vektor C 5j dikurang k. Perintahnya hitunglah panjang vektor A, vektor C cross vektor A dikurang vektor B. Pertama, yang kita cari yaitu panjang dari vektor A. Vektor A tadi min 2i ditambah 3j. Untuk menghitung panjang vektor A, diakarkan min 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Jadi panjang vektor A yaitu akar 13. Selanjutnya kita cari vektor C cross vektor A dikurang vektor B. C cross A dikurang vektor C tadi 5j dikurang k cross buka kurung vektor A tadi min 2i ditambah 3j dikurang ini kita kurung dikurang vektor B min 2i dikurang 3j ditambah 2k. Nah, ini tetap 5j dikurang k cross min 2i min jadi tambah min 2i ditambah 2 jadi 0. Jadi i nya 0. Untuk yang j 3j ini sudah dikalikan ke dalam jadi dia tambah 3 ditambah 3 6 jadi 6j. Di k nya tidak ada jadi
ini jadi negatif, berarti dikurang 2K. Dikali silang atau cross dengan IJK, I-nya 0, J-nya yang 5, min 1, ini 6, K-nya min 2. Dicari untuk yang I 5, 6, min 1, 2, I dikurang untuk yang J 0, min 1, min 2, J ditambah untuk K-nya 0, 5, 6, K. Nah, hasilnya ini min 10, dan dikurang min 6. Ini 0, K-nya juga 0. Ini ditambah min 10 ditambah 6 jadi min 4. Nah, untuk vektor C cross vektor A dikurang vektor B, hasilnya min 4. Jadi, jika digabungin dengan panjang vektor A tadi, hasilnya sama dengan min 4 akar 13. Ini hasil dari panjang vektor A, vektor C di-crosskan vektor A dikurang vektor B. Lanjut ke nomor 3. Selanjutnya nomor 3 dengan soal sebuah beban digantung pada pertengahan sebuah tali seperti pada gambar. Tentukan tegangan tali dari kedua tali tersebut. Jadi yang kita cari yang ini, tegangan tali kedua ini. Pertama, karena dia bebannya ini setegak lurus dengan sumbu Y, maka sigma F itu gaya, Y sama dengan 0. M kurang T, M itu masanya. Untuk mendapatkan T, jadi kita buat seperti ini rumusnya. M ini massa, masanya 60 dikurang T sama dengan 0. Jadi untuk T nya sama dengan 60. Lanjut, untuk mendapatkan tegangan kedua tali ini, jadi kita harus mengetahui sudut di antara tali ini dan tali yang tegak lurus dengan sumbu Y ini, atau yang bebannya. 60 dikurang 2T, karena ada dua tali yang akan kita tentukan tegangannya, cos theta sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, jadi 60 sama dengan 2T cos theta. 100 kita kalikan 60 dikali 2, jadi 120 cos theta sama dengan 60 cos theta sama dengan 60 per 120, jadi tetanya sama dengan cos theta sama dengan setengah, theta sama dengan 60 derajat. Jadi dapat sudut dari masing-masing
antara kedua tali ini adalah sudut 60. Selanjutnya kita mencari tegangan tali dari kedua tali ini. Dengan rumus T1 sama dengan T cos theta. Tadi T-nya itu 60, cos theta-nya tadi 60 derajat. Jadi 60 cos 60 derajat dikali setengah, jadi 30 Newton untuk T1. T2, untuk T2 nya sama T dikali cos theta, T nya 60, cos theta nya cos 60 derajat, 60 dikali setengah sama dengan 30 Newton. Jadi tegangan tali dari kedua tali tersebut itu T1 nya 30, T2 nya 30. Newton. Lanjut ke nomor 4 dengan soal tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 100 Newton dengan arah 70 derajat arah selatan dari timur yang menggerakkan benda 30 meter ke arah timur. Pertama yang kita lihat itu arahnya 70 derajat arah selatan dari timur. Jadi kita buat garis arah timur ke kanan. Nah, lalu dari titik ini kita hitung buat sudut 70. Sudut 70 dari timur. Jadi di sini kita buat garis searah dengan sudut 70 derajat. Nah, ini dengan gaya sebesar 100 Newton derajat. Nah, untuk menghitung usaha kita buat diketahui untuk yang ini dari timur yang menggerakkan benda 30 meter ke arah timur. Kalau ke arah timur itu ke kanan, berarti dia ke sini sepanjang 30 meter. Nah, untuk ini S-nya jaraknya sama dengan 30 meter. Untuk gayanya 100 Newton. Untuk tetanya 70 derajat. Ya, karena yang dicari usaha, yang ditanya usaha, lambangnya itu W. Jadi rumus awalnya itu W sama dengan F kali S atau gaya dikali jarak. Karena di sini ada theta, kita tambahkan saja W dengan rumus W F dikali cos theta kali S. Tinggal disubstitusikan, dimasukkan F-nya 100 Newton, cos dari 70 derajat dikali 30 meter. 100 Newton dikali cos dari 70 derajat itu 0,34 dikali 30 sama dengan 100 dikali 0,34
34, 34 dikali 30 sama dengan 1020 Joule. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 100 Newton dengan arah 70 derajat arah selatan dari timur yang menggerakkan benda 30 meter ke arah timur. Untuk soal nomor 5 itu misal vektor V X, Y, Z sama dengan X ditambah Y per X, Y, I ditambah E pangkat X, J ditambah ln X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat K. Yang ditanya, tentukan do kuadrat per do X do Z. Untuk vektor V akar 2 min 1, min 1. Nah, pertama kita turunkan dulu dari persamaan yang vektor V ini. Untuk vektor V ini, jadi V sama dengan X, Y, Z, X ditambah Y per XY, I ditambah E pangkat X, J ditambah ln X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, pertama kita turunkan do V per do X. Do V do X. Turun dari X tambah Y per XY ini 1 dikali X, XY dikali XY dikurang Y kali X tambah Y per X Y kuadrat. I ini untuk yang I ditambah turunan dari epsilon pangkat X ini itu 0, jadi J nya 0 J ditambah turunan dari ln X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ini yaitu 2X X kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat. Maaf, ini Z kuadrat. Selanjutnya kita turunkan lagi terhadap X, jadi turunan dari yang ini 1 dikali X ya dikurang Y X tambah Y per X Y kuadrat yaitu 1 per XY dikurang X tambah Y per X tambah Y per X kuadrat Y X tambah Y per X kuadrat Y. Ini untuk yang I. Ditambah karena J nya sudah 0, jadi langsung ke K. Untuk K nya jadi 2X ini 2X kali X kuadrat dikurang 1
per Z kuadrat K. Nah, untuk yang ini kita cari dulu turunannya, yaitu ini 2x x kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat. Lalu Z kuadrat ini sama dengan 1 per Z kuadrat, jadi 2x pangkat 3 ini dikalikan ke dalam, jadi 2x pangkat 3 dikurang 2x 1 per Z kuadrat. Lanjut, ini Z kuadrat ini kita naikkan jadi 2x pangkat 3 dikurang 2x, jadi Z pangkat 2, karena dia seper itu pangkatnya positif, jika kita bilangkan sepernya jadi pangkatnya negatif, dikurang 1, maka pangkatnya ini kita kalikan ke depan, min 2x pangkat 3 dikurang 2x, jadi Z nya itu sama dengan min 3. Ini masih bentuk min, jadi kita bentuk sepernya min 2x pangkat 3 dikurang 2x per Z pangkat 3. Kita keturunan do V per do X per do Z terhadap Z. Maka yang ini 1 per X Y dikurang X tambah Y per X kuadrat Y ini 0, jadi yang tinggal turunan dari K yang sudah kita cari tadi. Dimasukkan min 2 dikali 2x pangkat 3 dikurang 2x per Z pangkat 3. Turunannya ini kita kalikan ke dalam, min 4x pangkat 3 ditambah 4x per Z pangkat 3 K. Lalu kita masukkan V nya tadi di akar X nya itu akar 2, Y nya min 1 dan Z nya min 1 ke persamaan yang ini. Jadi akar 2 min 1 min 4 X nya akar 2 dikali akar 2 pangkat 3 ditambah 4 X nya tadi akar 2 dikali akar 2 per Z nya min 1 pangkat 3. Jadi hasilnya min 8 akar 2 ditambah 4 akar 2 per min 1 K. Min 8 dikurang 4 jadi 4 min 8 ditambah 4 itu 4, jadi akarnya itu jadi 4 akar 2 K. Lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, misal kurva ruang R
Vektor R sama dengan 8 cos pangkat 3T I ditambah 8 sin pangkat 3TJ. Tentukan vektor normal utama dari kurva ruang tersebut. Pertama kita buat dulu vektor R-nya sama dengan 8 cos pangkat 3T I ditambah 8 sin pangkat 3TJ. Tentukan vektor normal utama dari kurva ruang tersebut. Yang pertama kita cari dulu turunan dari dr per dt, yaitu sama dengan kita keluarkan 8-nya, 8 min 3 cos pangkat 3 T sin T cos pangkat 3T sin T, ini untuk I, ditambah 8 3 sin ini kuadrat, sin kuadrat T cos T, ini untuk C, turunan dari dr per dt terhadap T. Lanjut dicari untuk T-nya, itu sama dengan dr per dt per panjang dari dr per dt. Nah, sebelum itu kita cari dulu panjang dari dr per dt. Jadi panjang dr per dt sama dengan, kita akarkan hasil kali dari ini. Sebelumnya kita tulis dulu di sini. Ini tuh min 2, 4. Kalau kita sudah dikalikan ke dalam, 8 kali min 3 itu min 2, 4 cos kuadrat T sin T. Untuk I ditambah 24 sin kuadrat T cos T. Nah, ini untuk mencari panjangnya, kita masukkan yang dr per dt tadi, kita akarkan. Akar dari min 24 cos kuadrat T sin T kuadrat ditambah 24 sin kuadrat T cos T kuadrat. Terus 24-nya kita keluarkan, 24 pangkat 2, 24 kuadrat dikali cos pangkat 4 T sin pangkat 2, sudah dikuadratkan. Sin pangkat 2 sin kuadrat T. Untuk yang ini cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Sudah dikuadratkan. Karena tadi hasilnya yang ini tadi 1. Lanjut ke 24 kuadrat cos 2T sin kuadrat T cos 2T ditambah sin kuadrat T. Cos untuk cos pangkat 4 tadi dikalikan, jadi dia dapat cos kuadrat T
cos kuadrat T sin kuadrat T. Lanjut ke 24 kuadrat cos kuadrat T sin kuadrat T. Karena ini jumlahnya 1, jadi dia tidak ditulis saja, jadi tinggal yang cos kuadrat T sin kuadrat T. Akarnya kita keluarkan, jadi 24 cos T sin T. Jadi kuadratnya hilang karena akarnya kita hilangkan. Nah, ini panjang dari dr per dt. Dimasukkan lagi ke T sama dengan dr per dt per panjang dari dr per dt. Sama dengan, kita tulis lagi yang ini, min 24 cos kuadrat T sin T. Untuk I-nya ditambah 24 sin kuadrat T ditambah T cos T untuk C-nya per, kita masukkan panjang dari dr per dt itu 24 cos T sin T. Jadi T-nya didapat, lupa coret habis, tinggal turunan dari sin min cos ditambah turunan dari cos itu sin. Jadi T sama dengan min cos T untuk I-nya ditambah sin T untuk J-nya. Nah, ini kita cari juga turunannya terhadap T kecil. Jadi dt sama dengan min sin T, turunan dari cos itu min sin, dikurang turunan dari sin itu cos, turunan dari sin itu min cos, jadi dikurang cos T untuk C-nya. Jadi dapat dt per d vektor T per dt. Selanjutnya untuk mencari selanjutnya cari dr per ds, itu dr per ds itu sama dengan dr per dt dikali dt per ds. Dr per ds sama dengan dr per dt dikali dt per ds. Nah, untuk ds-nya sama dengan panjang dari dr per dt. Nah, untuk ds per dt sama dengan panjang dari dr per dt tadi, yaitu 24 cos T sin T. Lanjut kita ke lanjutkan untuk mencari T besar per ds-nya, dt per ds, untuk agar kita bisa mendapatkan nantinya itu n, atau n itu vektor satuannya. Untuk dt per ds
sama dengan dt per dt per ds per dt sama dengan dt per dt per panjang dari dr per dt yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi sama dengan dt per dt itu tadi min sin t untuk i nya dikurang cos t untuk c nya per panjang dari dr per dt tadi 24 cos t sin t. Nah, untuk dt per ds nya yaitu min 1 per 24 1 per cos t dikurang 1 per 24 1 per 24 1 dikali 1 per sin t. Nah, lanjut ke panjang dari dt per ds. Panjang dari dt per ds itu sama dengan nilai mutlak k dan n. Nah, n ini sama dengan panjang vektor satuannya itu sama dengan 1. Nah, untuk dt per ds itu sama dengan k. K itu suatu koefisien. dt per ds panjang sama dengan kita masukkan yang ini, kita akarkan negatif 1 per 24 cos t kuadrat ditambah 1 per 24 sin t kuadrat. Kita kuadratkan jadi 1 per 24 pangkat 2 atau kuadrat cos kuadrat, cosnya jadi kuadrat t ditambah 1 per 24 kuadrat sin kuadrat t. 1/24 nya kita keluarkan jadi 1 per 24 akar tinggal 1 per cos kuadrat t ditambah 1 per sin kuadrat t. Nah, kita kali silang yang di dalam 1 per 24 akar kita kali silang berarti ini sin kuadrat t ditambah ini cos kuadrat t per cos kuadrat t ditambah cos kuadrat t sin kuadrat t. Jadi karena ini nilainya 1 dan ini kita keluarkan, jadi akarnya hilang, jadi dt per ds nya panjang dari dt per ds nya itu 1 per 24 ini jadi 1 per ini karena dikeluarkan jadi tinggal cos t sin t. Ini untuk panjang dt per ds nya. Jadi karena tadi k nya itu sama dengan dt per ds, jadi k nya sama dengan 1 per ini kita gabungin 24 cos t sin t
Ini. Nah, untuk mencari N-nya, itu N sama dengan dt per ds dikali 1 per K. Jadi sama dengan tadi dt per ds nya masukkan lagi min 1 per 24 cos T untuk I ditambah 1 per 24 sin T. Seperkanya tadi itu 24 cos T sin T sama dengan yang ini. Tadi ini dalam bentuk K biasa, ini dalam bentuk seper, jadi dia dikali di bawah. Dikali dengan 24 cos T sin T. Nah, dikalikan dapat N-nya untuk nilai vektor min sin TI ditambah cos TJ. Jadi inilah vektor normal utamanya untuk nilai N. Min sin TI ditambah cos TJ. Itulah hasil penjelasan dari jawaban UTS yang telah saya kerjakan tadi. Jika terdapat kekurangan, kesalahan, maupun kekeliruan, saya mohon maaf terutama kepada dosen pengampu mata kuliah analisis vektor, Ibu Aida Fitri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.